jadi wasilah kita pulang dalam keadaan baik, husnul khotimah. Dan semoga Allah ridho tidak hanya mengumpulkan kita di masjid ini, tapi juga kelak di dalam surganya insyaallah. Salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami kepada seluruh jemaah yang hadir, wabil khusus para asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, DKM, semuanya ya. Izin belum sanggup menyebutkan namanya satu persatu karena yang paling penting dimuliakan oleh Allah, bukan disebut sama si Koko ya. Ya si Koko ini Koko biasa ya, biasanya jualan handphonenya. Waktu tertambah nggak boleh jual beli di masjid ya. Alhamdulillah. Judulnya kelihatan nggak Bu? Apa coba sok baca? Jadi saya nggak capek lehernya. Apa coba sok baca? Iya, Bismillah ya. Oh gitu, tukar dulu. Oh di double aja. Bismillah. Yang ini aja Bu. Ini aja. Tapi jadi asal getek bikin apa? Ya udah, ya. Lalu bersama masjid dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Kita tahu pertama kali Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dibangun justru adalah bahkan lebih dulu dari tempat tinggalnya ya. Dan kalau bicaranya Quran ini supaya tambah cinta ya, kita mundur dulu sedikit. Kita bayangin gimana perjuangannya Rasulullah itu dan apa efek Al-Quran kayak begini. Jadi di usia 40 tahu-tahu Rasul dapat tugas dakwah, dapat tugas kenabian, dapat tugas ngajarin tauhid di Mekah mulainya, di Arab zaman itu. Nah jangan samain Arab zaman itu sama Arab zaman sekarang. Kita kalau ketemu orang Arab sekarang, wah kayaknya soleh, bacaan Quran jelas bagus, jangankan ngaji, ngomong juga pakai tajwid mungkin. Jadi beda dengan zaman sekarang, dengan zaman dulu. Zaman dulu ya kita tahu, kok di situ masih ada Ka'bah, betul. Tapi di sekelilingnya tidak kurang ada 360 patung berhala. Jadi mereka mikirnya gini, bukan masalah kita banyak, jadi Tuhannya juga mesti banyak, gitu katanya. Pemikiran orang Arab jahiliyah zaman dulu. Padahal kita kalau jadi hamba, terus punya Tuhan, pengen punya tuannya satu atau banyak? Satu. Coba kerja sama satu bos aja pusing, apalagi kerja sama 100 bos. Nah ini alhamdulillah Tuhannya satu, tapi maha segala-galanya ya, maha baik, maha kaya, maha kuat. Di situ ada patung berhala. Kita tahu perbudakan ada, kesel sedikit perang antar suku, senggol bacok. Wanita mohon maaf zaman dulu bisa diperjualbelikan, bisa dijadiin kado, bisa ditukar. Kalau ada perempuan ngelahirin sama suaminya disuruh depan rumah karena sudah ada tanah yang udah digali. Nanti kalau keluarnya jabang bayi perempuan langsung nyemplung ke situ, dikubur hidup-hidup sampai turun surat At-Takwir ya, surat 81 ayat ke-9-nya, bi ayyidan bi qutilat, atas dosa apa saya dibunuh. Nanti nanya itu anak bayinya ke hadapan Allah. Ini kata Buya Hamka di tafsir Al-Azhar mengutip pendapat Ibnu Abbas, karena dulu kejadiannya kayak gitu, nanti bertanya kepada Tuhannya, saya baru juga lahir, dosa belum ada, udah dibunuh oleh bapak saya sendiri. Kalau ibu ada yang protes misalkan ya, dari sekian banyak ayat Al-Quran biasanya ibu-ibu kurang suka dengan ayat poligami ya.
Sedangkan sebetulnya ayat itu untuk membatasi. Karena dulu ya punten ya, Nabi Sulaiman aja istrinya berapa? Ya. Dan di riwayat Imam Tirmizi disebutkan ada sahabat yang masuk Islam dalam keadaan istrinya 10. Maka kata Nabi, terus gimana? Ceraikan 6, sisain 4. Jadi ayat yang kadang ibu protes itu pun untuk membatasi. Dan orang antar suku ya orang gampang tersinggung. Tahu-tahu dapat tugas ngajarin tauhid ke satu dunia. Pertama kali nyampein bahwa dirinya adalah Rasul, yang percaya cuma 4 orang. Istrinya Khadijah radhiyallahu anha, sahabatnya 2 tahun lebih muda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sama anak kecil 2 orang, Ali bin Abi Thalib sama Zaid bin Harithah. Cuma 4 orang. Itu awal nyampein. Yuk kita pindah 23 tahun setelah Nabi wafat. Nabi wafat itu satu jazirah Arab udah selesai, udah muslim semua. Dan kalau saya bilangnya jazirah Arab bukan Mekah Madinah ya Pak, tapi 7 negara sekarang. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. 7. Seluas itu. Negeri lain dibuka jadi negeri Islam. Minta ahli apapun ke Madinah, Madinah punya. Jadi kalau ada yang mikir, oh Rasul cuma ngajarin sholat, ngaji juga. Ahli perairan punya, ahli bisnis punya, nggak cuma ahli guru ngaji doang. Dan jumlah sahabat, dulu nggak ada sensus, tapi kalau kata beberapa imam ya, dikutip oleh Syekh Dr. Munir Qutban, ini ahli sejarah dari Suriah, dalam kitabnya Tarbiyatul Qiyadiyah nyebutin, mengutip pendapat Imam Suyuti atau Imam Abu Nu'aim al-Asfahani, kalau di rata-rata jumlah sahabat itu sekitar 120.000 sahabat. 120.000. Ini dulunya ada yang raja perampok, namanya Jundub bin Junadah, dikenal dengan nama Abu Dzar al-Ghifari. Ya, ada yang dulunya pengen bunuh Rasul, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan segala macam masa lalunya. Ya, izin ya Bu, Ibu ngedidik anak 1 aja Bu selama 23 tahun, yakin bakal jadi soleh? Wallahu a'lam. Nah ini gimana ceritanya 23 tahun menghasilkan 120.000 orang. Bahkan beliau menambahkan 2.000 dari 120.000 itu adalah sahabat-sahabat yang punya kemampuan kepemimpinan. Beliau berani sesumbar 1 dari 2.000 sahabat itu hidup di hari ini dunia tenang, tentram. Ya. Dan mereka bukan sahabat yang pergi kemana akan terpengaruh dengan negeri yang baru, tapi satu sahabat sanggup mempengaruhi satu negeri yang baru. Dan setelah dari itu Islam berkuasa sampai 2/3 dunia, sampai di tahun 1924 berakhirnya, ketika Turki Utsmani berakhir. Ya. Dan di kitab lain, kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim yang membahas sirah Nabi berdasarkan beliau sebagai guru, penulisnya berani bilang kayak begini, kalau Nabi gak punya mukjizat yang lain, gak membulan-bulan, Al-Quran tidak turun kepadanya, itu jumlah sahabat yang 120.000 itu tetap sanggup menobatkan beliau sebagai Nabi yang paling hebat. Itu dia 120.000 orang yang siap untuk jadi pemimpin di muka bumi ini, ya. Padahal ketemunya gimana? Coba 123 tahun. Ada yang ketemunya sebentar. Ibnu Abbas sepupu Nabi ketemunya cuma 4 tahun. Karena Ibnu Abbas ketemu Nabi itu umur 8 sampai 12 atau 13, ya. Berarti kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Tapi yang kayak gitu Nabi wafat, dia jadi orang yang paling paham Al-Quran setelah Nabi. Jadi doain ya, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Umur 15-nya diminta oleh Umar bin Khattab jadi salah satu penasehat, udah jadi menteri di umur 15. Ketemu nabinya 4 tahun, itu pun udah tiap hari. Ya. Maka coba lihat ya,
Beliau diminta di usia 40 mengajarkan tauhid ke satu dunia di tempat yang paling tidak bertauhid. Dan tentu gak ada internet, gak ada AC, gak ada perjalanan, ada kendaraan, gak ada. Yang percaya cuma 4 orang, pengen dibunuh oleh kaumnya sendiri, didustakan. Ini tapi hanya 23 tahun tuh hasilnya seperti itu. Dan sampai hari ini kita nggak pernah ketemu Rasul, tapi segitu cintanya dan segitu turun. Saya kenal orang-orang yang kalau ditanya kenapa pipisnya jongkok, Nabi gini, udah selesai. Kenapa minumnya duduk, Nabi gini, selesai. Kamu udah nolong dia, dia malah jahatin kamu. Kenapa kayak begitu? Kenapa kamu tetap baik? Nabi gini, selesai. Sederhana. Kan betul. Coba kalau kita baru baik, kalau pas orang baik, coba. Terus kalau orang itu gak baik lagi, kita juga harus jadi jahat gitu? Enggak. Nabi gini, udah selesai. Ya. Allah nyuruh gini, Nabi juga begitu, sudah selesai. Ya. Nah, 23 tahun itu, coba sob, Nabi ngajarnya pakai apa? Quran, ya. Terus kita nggak mau ngikutin Quran tuh jadi kayak kumahannya, bukan fanatik dah aslinya. Misalkan gini, ini pengen jadi pemain bola misalkan, belajarnya ke siapa? Ke Cristiano Ronaldo atau ke Chef Juna? Ronaldo. Fanatik nggak? Enggak. Karena kita pengen juara sepak bola. Ronaldo pernah juara, atau wajar belajar ke dia, ya. Oke, punten ya, kalau ada yang ingat ini pernah ada di acara televisi. Kalau ingat nggak usah sebut nama ya, kita ambil hikmahnya aja. Ada salah satu tokoh di satu acara bilang kayak begini ke salah satu ustaz, tolong bujuk saya agar mau sholat, gitu. Ingat? Nggak usah sebut nama. Dan si guru kita ustaz di situ jawabannya bagus, masya Allah. Tapi ada satu jawaban yang lebih sederhana, tinggal tanya aja, Pak, ayi bapak bakal mati Pak? Bakal. Sukses pengen sukses? Mau. Mulia? Ya maulah. Bahagia? Bahagia. Ya siapa yang siapa gak mau bahagia? Pasti mau bahagia. Bahagianya pengen di dunia aja atau dunia akhirat? Dunia akhirat. Ternyata ada Pak, orang yang udah sukses, mulia, bahagia, dan paling banyak bahagiain orang. Contoh Rasul dan para pengikutnya. Dan beliau sholat. Terus ayah kamu sukses belum? Kaya enggak? Malah kesini mau minjem duit? Ya. Mulia enggak? Bahagia ngeluh-ngeluh hidupnya? Terus nggak mau ngikutin beliau? Atau selama ini kita bahagia dengan cara siapa? Ngarang. Pantesan hidupnya galau melulu, ngarang atau terlalu sempurna petunjuk dari Islam itu, semuanya ada. Ya, rumah tangga, ya kalian mau bikin kue aja, ada kursusnya. Orang ada yang gak berani nyetir angkot sebelum belajar nyetir karena mempertaruhkan ini penumpang di belakang. Tapi kan ada yang gak ada. Kalian mau belajar sastra Rusia, ada kuliahnya. Jadi arsitek, ada kuliahnya. Tapi kalau pengen belajar jadi ayah yang baik, ibu yang baik, gak ada kuliahnya, gak ada jurusan. Islam punya ilmunya. Tapi ilmu ngaji, nah sok atau rumah. Tesan nikah teh galau dulu. Jadi udah terlalu sempurna, tinggal kita mau ikutin atau enggak. Ini contoh sederhana ya. Nih contoh di Al-Quran ngajarin cara bikin sayur asam enggak? Enggak ya. Jadi punten para ibu-ibu yang gak bisa bikin sayur asam seumur hidupnya, tenang, kalian masih bisa ke surga. Gak mungkin ditanya sama malaikat, ibu bisa bikin sayur asam enggak? Gak mungkin. Betul? Maka berarti kalau Quran ngebahas sesuatu pasti penting, sepakat ya. Masalah bangun tidur dibahas sama Al-Quran. Nabi itu tidur 3 tempat, 3 waktu. Nah, Nabi itu tidurnya 3 waktu. Satu, setelah sholat isya langsung tidur. Kalau nggak ada yang penting, nggak ada urgent, beliau habis isya langsung tidur. Yang kedua, habis tahajud sebelum subuh beliau tidur lagi sebentar.
kadang di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, ngadep ke kanan di pangkuan, nanti azan subuh bangun lagi ya. Ini hati-hati ya, kadang kalau kita belum terbiasa tahajud sih tahajud, ditidurin lagi, bangun-bangun jadi sholat subuhnya 8:30 gitu ya. 12 ya. Ini tidur yang pertama setelah Isya, tidur yang kedua setelah tahajud sebelum subuh, dan yang ketiga sebelum atau setelah zuhur, qailullah ya. Masalah tidur malam, kita bedanya tipis sama Rasul ya. Bedanya di mana? Nabi tengah malam udah bangun, kita tengah malam masih bangun. Nah, tipis ya. Karena itu dia tuh contoh Quran surah 73 Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Qum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, ila qalila, kecuali cuma sedikit. Disuruh bangun, kapan bangunnya? Nisfahu, setengahnya, aw inqus minhu qalila, atau kurangi sedikit ya. Disuruh bangun Rasul tengah malam. Nah, jadi Rasulnya tengah malam udah bangun, kita tengah malam masih bangun. Makanya kadang-kadang kan ya beda ya. Rasul hidup 63 tahun, karyanya sampai sekarang masih kerasa. Kadang punten. Ada yang udah hidup punten, misalkan udah nyampe umur 40, tapi teman-temannya mungkin udah punya ini itu, dia malah punya banyak utang. Kan hidup kita sekarang menentukan kita ke depan jadi apa aslinya. Kita yang hari ini pun adalah hasil masa lalu kita ya. Kayak tadi Cristiano Ronaldo kan nggak mungkin ngangkat piala padahal nggak pernah latihan. Gimana? Lagi rebahan di rumah, tahu-tahu paket apa nih Pak? Piala, silakan angkat. Nggak mungkin latihan, nggak pernah di paket itu piala champion ya. Kargo ya. Maka ayo, ini sudah mulai mau atau tidak kembali, karena ya punten ya. Kenapa kamu minumnya duduk? Ada orang mau minum baru mau minumnya duduk Pak, setelah baca broadcast di WA bahwa katanya profesor di Jepang meneliti kalau minumnya sambil duduk nanti ada katup di ginjal yang tertutup jadi lebih sehat. Wah, kalau gitu saya minumnya duduk. Dulu Nabi 14 abad yang lalu udah duduk minumnya. Tapi hari-hari kitanya biasa aja, giliran profesor di Jepang nurut. Jadi ya udah ya. Maka mau sampai kapan lagi kita akhirnya baru mulai mau mengikuti Quran. Bismillah. Jujur ya Bu, Indonesia merdeka udah berapa tahun? 79. Pertanyaan selanjutnya, udah berapa kali ganti kurikulum? Ada ibu guru di sini? Hari Minggu kan lagi nggak sekolah ya, lagi masih libur ya. Indonesia 79 tahun udah berkali-kali ganti kurikulum. Islam 14 abad, alhamdulillah belum pernah ganti kurikulum. Ya. Jadi tinggal ibu mau ikutin enggak. Ibu gini, ibu beli mesin cuci. Di dalamnya ada buku manual. Meskipun jarang kita baca ya. Tapi ketika kita beli buku manualnya ada, orang yang ngerti buku manualnya, tahu cara pakainya pun dikirim datang buat ngajarin. Bu, sini saya ajarin dulu, mumpung sekalian saya antar. Terus kita jawab, udah deh, entar aja. Ngerasa tinggal dikulik gitu ya. Ntar tinggal dicobain satu-satu sendiri. Tahu-tahu besok pas waktunya make bingung. Ya kan lucu, bukunya ada mau dibaca, orang yang mau ngajarinnya ada nggak mau diikutin. Udah gitu ngambek, mesin cuci teh aneh. Ya sama kayak Qurannya ada, Rasulnya ada, tinggal diikutin. Ada masalah, jahat Allah mah gitu aja. Jadi udah ya, ikutin Qurannya, istilah jadi kebaikan. Karena tapi kan
di luar sana juga ada tuh orang nggak belajar Quran, tetap ada yang lebih dermawan dari orang Islam, ada yang lebih sopan daripada orang yang katanya baca Quran, ya. Maka gimana itu kayak begitu? Nah begini, akhlak itu kalau ibarat pohon, nah akhlak itu di buahnya, ya. Jadi pasti ada akarnya, ada batangnya. Nggak mungkin langsung ada buah. Ini juga kan pasti dari pohon, ya. Apa akar sama batangnya? Akarnya akidah, berkeyakinan betul yang benar-benar bertauhid. Batangnya syariat dijaga, karena iman udah betul akan rela keseharian tingkah laku ikut sama syariat, ya. Sehingga contoh apa akidahnya, apa akarnya yang betul? Akidahnya tauhidnya gimana sih kok? Tauhidnya bukan sekedar oh Tuhan teh satu ya Allah doang, bukan. Tapi termasuk meyakini bahwa ya saya lahir tuh dijamin rezekinya. Gak mungkin saya mati sebelum rezeki dari Allah diterima semua. Makanya saya nggak mau ngambil yang haram.